Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya makot BSF dan ternak. Dalam budidaya makot BSF itu banyak sekali timbul masalah-masalah yang bisa mengakibatkan kita menjadi pusing atau kegagalan fatalnya. Ikuti videonya sampai selesai. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di komunitas yang saya upload kemarin. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan saya bikin video khusus atau satu video. Namun ada juga yang akan saya gabung pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam satu video seperti video ini. Yang pertama itu dari akun Marwazi85. Itu pertanyaannya, mau tanya Om, saran supaya populasi lalat tidak putus gimana ya Om? Sementara biopon migrasi saya gak ada Om. Sekalian kalau misal pengen panen maggot 1 kilo per hari, berapa pupak per harinya Om? Nah, untuk Mas Marwazi, dalam budidaya makot BSF itu diperlukan biopon. Yang namanya biopon itu ada 3 macam: biopon penentasan, biopon pembesaran, dan biopon migrasi untuk cetak pupa. Kalau misalkan kita nggak punya biopon migrasi, ya otomatis kita kesulitan untuk mencetak prepupa yang super, atau kalau misalkan pun bisa cetak prepupa itu membutuhkan waktu atau meluangkan waktu dengan cara kita memisahkan lalu kita kumpulkan dengan misah dengan bak dan ember yang sudah saya upload sebenarnya dulu itu caranya. Lah, untuk menjaga siklus itu saling berkaitan antara penetasan telur, antara pembesaran, antara cetak prepupa, antara kandang lalat dan lain sebagainya. Jadi semua harus dipahami. Kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya. Lah, untuk cetak memproduksi maggot 1 kilo per hari ini membutuhkan telur 1 graman. Namun gini Mas, kesulitannya nanti di kandang lalat. Di kandang lalat itu kalau populasi kurang, akhirnya perkawinan juga kurang juga. Nah, kalau misalkan mau budidaya makot BSF, jadi target jangan cuma 1 kilo ya 5 kiloan, 10 kilo nggak masalah, atau 3 kilo. Jadi kalau masalah siklus sudah saya bahas sebenarnya di dalam video-video sebelumnya Mas Marwazi. Kemudian pertanyaan dari akun Bang, review dong pembuatan kandang BSF skala kecil seperti panen maggot 3 kg sampai 5 kg per hari, dan jelaskan agar tidak putus siklus prepupaknya. Lah, untuk siklus ini sudah berkali-kali saya terangkan, semua saling berkaitan, semua saling berhubungan. Jadi semua harus dipahami agar tidak putus prepupaknya. Sudah saya bikinkan video sendiri, sebenarnya saling berkaitan video-video saya yang sudah saya upload. Lah, untuk menghasilkan maggot 3 kg sampai 5 kg itu kuncinya gini Mas. 3 kg itu membutuhkan telur per hari, berarti berapa gram? Berapa gram itu berarti sekitar 3 gram atau 5 gram. Nah, otomatis sekitar 1,5 kiloan lah prepupa yang harus kita masukkan per hari di kandang lalat kita. Nah, ukurannya ukuran kandang itu sudah saya upload juga. Untuk kapasitas kandang, memaksimalkan kandang, untuk prepupaknya per hari memasukkan berapa, sudah saya bikinkan video sendiri. Ya, nantilah insya Allah Mas akun Bank suatu saat mungkin insya Allah kalau saya akan bikinkan video tersendiri cara budidaya makot BSF de skala kecil atau skala 3 sampai 5 kg dari pembesaran dan kandang lalat besar, kandang lalatnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup dengan box kontainer dan lain sebagainya. Nanti suatu saat akan saya bikinkan video lah insya Allah. Selanjutnya dari akun Bang Guf, ini ada pertanyaan, kandang lalat BSF yang baik seperti apa? Misal anti hujan atau semut, terus lalatannya dikasih makan apa?
Mas Agung, Mas Bang Guf, ini videonya sudah saya bikinkan di kandang lalat yang tepat dan benar. Sudah saya bikinkan tersendiri di videonya. Selanjutnya dari akun Fahri Bankap. Pertanyaannya, Bang, presentasi untuk bebek beberapa persen yang paling baik. Kok jarang yang sukses ternak bebek pakai makot, kebanyakan ayam? Mas Fahri Bankap, untuk bebek ini kebanyakan mengapa tidak mau ternak bebek? Satu, itu makannya sangat rakus, jadi porsi makannya lebih dari berkali lipat dengan ayam, dibandingkan ayam. Kemudian yang sukses, saya yakin banyak kok yang sukses dari maggot BSF dipakan ke bebek, ternak bebek, namun nggak terekspos. Saya ada satu channel yang pernah upload masalah bebek, itu juga pakai pakai maggot BSF, dan alhamdulillah sampai sekarang dia pun masih berjalan. Intinya namanya sukses itu ukurannya ya tetap berjalan dan keuntungan ada, bukan besar kecilnya suatu materi yang wah, bukan. Yang penting untung itu nggak rugi. Kemudian dari pertanyaan dari Mas Fran Gultom, untuk proses pemanenan maggot yang baik itu gimana, Mas? Dicari-cari di channel lain gak ada yang bahas. Sebenarnya sudah saya bahas, itu perbandingan cara memanen media kering dan media basah, enaknya di mana, pakai panennya enak yang mana, sudah saya bahas. Dan pemanenan itu bermacam-macam cara. Kalau kering bagaimana, kalau basah itu bagaimana, sudah saya bahas kok. Nah, yang jelas kalau misalkan masih pemula ya bikinkan seperti ini, remah, tidak basah tidak kering, itu enak untuk memanennya. Ini masih kecil-kecil. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari akun Endar Susanto. Kalau untuk ngilangin gurem pada biopun gimana, Om? Dicari di YouTube nggak ketemu. Nah, sebelum kita cara menghilanginnya, gini Mas Endar, gurem itu biasanya karena maggot itu pakannya kan sampah, semua berkaitan dengan sampah organik, jadi dia identik dengan gurem. Namun gurem itu rata-rata biasanya kalau yang diserang gurem itu medianya terlalu kering. Kering itu bisa banyak faktor, dari jenis pakannya, bisa jadi dari telat kasih pakannya, terutama di biopun penetasan misalnya biasanya. Nah, jadi usahakan Mas, untuk media jangan terlalu kering banget. Nah, kemudian mengasih makan itu jangan telat. Usahakan setiap hari itu tetap dikasih makan agar ada kebasahan sedikit di media. Nanti kalau terlalu kering, ditelat makan, akhirnya kan kering. Itu bisa menimbulkan gurem. Itu aja kuncinya, Mas. Kemudian pertanyaan dari akun Retno Arumsari, maaf bosku, butuh berapa hari dari pupa menjadi lalat? Nah, ini sudah berkaitannya dengan siklus, sudah harus belajar siklus lalat BSF, itu sudah saya bikin video di awal-awal. Ya rata-rata 1 minggu dari prepupa ke pupa, namun ada yang lebih dari 1 minggu. Kemudian pupa ke lalat itu juga 1 minggu rata-rata, namun juga ada yang lebih. Kemudian dari akun Felix Fernando, apakah pupa prepupa bisa dikasih makan ke ternak dan lebih bagus kualitas maggot muda atau prepupa? Mas Felix, dari budidaya maggot BSF sudah saya terangkan di video-video sebelumnya, itu semua tidak ada yang terbuang, bisa dikasihkan ke pakan ternak, dari mulai bangkai lalatnya pun bisa dikasihkan ke ternak. Namun bagus enggaknya itu tergantung usia. Kalau maggot semakin muda itu proteinnya semakin tinggi, semakin tua semakin berkurang proteinnya. Kemudian kalau prepupa dikasih ke ternak bisa,
namun kasihan karena cangkang prepupa itu terlalu keras. Kalau bebek nggak masalah, bebek itu pencernaannya adalah sangat luar biasa, jangankan cuma cangkang prepupa, cangkang keong, kangkang atau apa namanya, keong apa ya keong lah, itu aja bisa hancur, apalagi cuma cangkang prepupa. Dan cangkang prepupa jangan dibuang, dikumpulkan, dibikin tepung, kalau bisa itu dicampurkan ke pakan, itu masih bisa, proteinnya pun masih banyak. Dan ini juga batang bangkai lalatnya pun proteinnya masih banyak. Jadi Mas Felix, semua bisa dikasih makan ke ternak, namun kandungan proteinnya berbeda-beda. Kemudian dari akun Febri Rahmat, Mas bisa nggak Pak untuk tebar padat di biopon bawah kandang ayam atau bebek dengan cara menambahkan pakan maggot lagi? Kalau di bawah di video kan biasanya jumlah maggot disesuaikan dengan jumlah kotoran ayam atau bebek. Jawabannya bisa Mas ya, dan itu saya lakukan selama ini. Eman kalau saya misalkan biopon itu gede, misalkan tidak dimaksimalkan, nambah pakannya cuma dikit-dikit nggak masalah, yang penting maggotnya produksinya lebih banyak. Nah seperti ini Mas, yang di bawah kandang bebek yang baru saya itu biopon segede ini saya maksimalkan dengan penebaran padat. Karena apa? Kuncinya untuk memenuhi pakan ternak kita dan mengirit lahan. Kalau misalkan kita punya lahan banyak untuk khusus maggot ya nggak masalah, tapi kalau enggak ya kita memaksimalkan di bawah kandang-kandang kita sendiri, ternak-ternak kita. Jadi ini pun saya belum kasih pakan, masih cukup kalau di bawah bebek. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa Mas. Beberapa hari kemarin saya upload penebarannya dan sekarang sudah gede-gede seperti itu. Padahal saya tebarnya masih umur 7 harian mungkin. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Nah selanjutnya dari akun Muslih Priyotomo, antara pakan di bawah ini mana yang terbaik Mas? Fermentasi kohe sapi, fermentasi kohe kambing, fermentasi gedebok pisang, fermentasi eceng gondok. Nah ini akan saya bikinkan video khusus karena ini berkaitan dengan pakan. Nah, karena pakan itu selain pakan lain protein, kandungan proteinnya lain. Nah saya suatu saat video sebelum nantinya akan saya bikinkan video sendiri. Untuk kali ini kita cukupkan sekian menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ya kalau misalkan masih bingung atau ya silakan tanya lagi, keterangan saya mungkin kurang puas atau kurang jelas, silakan komen lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.